Selamat pagi anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Bagaimana liburannya? Sabtu Minggu liburan di rumah. Jangan lupa mandi, sarapan. Kalau bepergian pakai masker. Kita akan lanjutkan untuk subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di halaman berapa itu? Kita lihat, kita cek halaman berapa ya. Disiapkan bukunya ya. Halaman 51. Disiapkan bukunya, buku tugasnya juga. Nah, ini kalian baca ya nanti ya di rumah. Ini kalian baca. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan, mulai dari janin ya sampai menjadi seperti bayi ya, lengkap dengan panca indera dan alat geraknya. Setelah lahir pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun perkembangan emosi, pikiran, besar badan dan sebagainya terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Besar badan yang Bapak maksud adalah misalnya gemuk, kurus dan lain sebagainya itu ya, bukan tinggi badan. Tapi gemuknya nek banyak makan ya bisa gemuk, kalau kurang makan bisa kurus dan lain sebagainya. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia itu apa saja ya kira-kira ya? Ini ada gambar nih. Ini dari bayi ya. Bayi ini menjadi balita, anak-anak. Ini remaja dan dia menjadi dewasa. Kamu di tahapan mana ini? Di tahapan ini atau ini? Iyalah, kamu sekarang ada di tahapan yang ini, anak-anak ya. Ntar lagi kalian akan masuk SMP. Nanti kalau masuk SMA maksudnya di remaja. Baru setelah itu menjadi manusia dewasa. Gitu kurang lebih ya. Oke, kita masuk di pembelajaran 1. Perhatikan gambar Udin ya. Ini si Udin ternyata namanya. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Ini Udin kecil ya. Udin waktu dia merangkak ini. Ini Udin waktu belajar berjalan. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi, ini masih bayi, Udin bayi, sampai saat ini maksudnya yang ini adalah kamu isi ya, kamu tulis pertanyaannya ini, kamu isi ya, tulis sendiri ya, jangan dituliskan Bapak Ibu ya. Diselesaikan setiap hari tugasnya, jangan ditumpuk-tumpuk, terkosong nanti. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini ya, ini dari mulai minumnya hanya susu sampai dia bisa apa nih makan nasi. Ini kalian isi ya. Selanjutnya ayo menulis. Nah, ini apa yang diminta menulis ya? Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Nah, tentunya iya dong. Kamu jadi bayi, belajar merangkak, belajar berjalan dan sebagainya itu sampai menjadi yang sekarang. Nah, kalau begitu cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi yang mengenai kemampuan kamu dalam merangkak dan berjalan. Lakukan kegiatan wawancara ini yang biru-biru dibaca. Lakukan kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah untuk mendapat informasi tersebut. Tulislah terlebih dahulu apa yang ditulis pertanyaannya.
Jadi nanti kalian membuat pertanyaan tentang pertumbuhanmu ketika mulai dari kecil sampai sekarang ya. Untuk mencari informasi, bertanya itu untuk mencari informasi ya. Dalam merangkak dan berjalan, ini lebih khusus ya. Kalian mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan, misalnya waktunya kapan, berapa lama, yang ngajari siapa, terus ceritanya bagaimana. Itu bisa kalian tuliskan dulu 5 pertanyaan untuk mengetahui informasi kalian ketika merangkak dan berjalan. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Kalau yang ini namanya ternyata si Edo ya. Tadi Udin, sekarang Edo. Yang sebelah tengah Udin, kalau yang Ikal ini Edo. Edo bertambah besar dan kuat. Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu ya. Ini dulunya dia hanya bisa memegang botol susu, tapi sekarang dia sudah bisa memegang ini minuman kaleng ya. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Ya, coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut. Yuk, lakukan gerakan seperti orang yang sedang mendorong meja. Coba dilakukan, dipraktekin. Lakukan gerakan lemah seperti orang yang memegang kapas. Ya, pura-pura mendorong meja. Ini pura-pura memegang kapas. Kamu praktekkan ya. Dapatkah kamu merasakan perbedaan dari kedua gerakan tersebut? Coba dipraktekkan dulu, dan ini dijawab dalam dalam hati kalian ya. Sora kira-kira itu mendorong meja dan memegang kapas. Setelah itu kalian mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Ini gambarnya, tangan kanan diangkat, tangan kiri diangkat. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua adalah menurunkan tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan yang turun. Gerakan ketiga, ini kalian bisa baca, membentuk huruf U. Gerakan keempat, memutar-mutar pergelangan tangan. Gerakan kelima, tangan ke depan ya, dibuka, ditutup ya, itu ya. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Ini lakukan secara berulang-ulang sesuai instruksi yang ada di tulisan ini ya. Lalu nanti kalian video ya. Video berkelompok boleh, berkelompok seperti kemarin ya. Berkelompok seperti kemarin boleh. Sendiri juga boleh. Piye enake, gimana enaknya. Nanti direkam ya, terus dikirimkan ke Pak Guru hasilnya. Syukur kalian bisa berkelompok main gayeng gitu loh. Main gayeng, kalian menari sesuai gerakan yang ada seperti yang Bapak sebutkan tadi di atas ya. Syukur ada musiknya, boleh pakai diiringi musik ya. Musiknya musik ayam-ayam musik tik 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 bunyi hujan di atas genting, itu kan ada di YouTube. Bapak juga sudah share itu di Google Class lagu-lagu itu. Nah, nanti kalian kirimkan videonya ya. Videonya dikirim ke, boleh berkelompok, boleh sendiri-sendiri. Ya. Badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1 kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Contoh 2653 ditambah 3302.
Ini ada dipisah-pisah ya, satuan dipaske satuan gitu. Ini puluhan dipaske puluhan, ratusan dipaske ratusan, ribuan dipaske ribuan gitu ya. Nah, coba cari alat untuk ngorat-ngorat ya. Oh, nggak ada di sini. Oh, nggak ada. Pennya nggak ada. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 0, 5. 6 tambah 3, 9. 2 tambah 3, 5. Ketemu 5.995. Ini bersusun ke bawah. Penjumlahan bersusun ke bawah. Jadi 2353 ditambah 3302 sama dengan 5955. Nah, lepas itu kerjakan. Ya. 1, 2, 3 ini kerjakan. Lalu bagaimana untuk jumlah untuk contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan? Misalnya 1200 ditambah 2900. Ini ya, ada tabelnya. 1200 itu kan ada ribuan, ada ratusan. 2900 ada ribuan, ada ratusan. Ribuannya 1 kalau 1200, ratusannya 2. Terus 2900 itu kan ribuannya ada 2. Ya, terus ratusannya ada 9. Betul. Maka ratusannya tadi 9. Yang sebelumnya 2. Jika jumlahkan maka ada 10 ratusan dan 1 ratusan. 10 ratusan itu berapa? 10 ratusan itu 1000. Maka 1000 kan letaknya tidak di sini tapi di depannya. Ini ikut kelompok ini ya. Tadi kan cuma 2. Karena ada tambahan 1000 dari sini, maka ini oke, jadi 3000. Udah terus sisa 1 ratusan, berarti 3100. Simbolnya ulangi. Kok 3100? Kan awalnya ini 2000 ya, ditambah 1000 ya kan. Nah, ini dapat tambahan. Yang 2900 tadi, yang 900 kalau dijumlahkan ya, 900 kalau dijumlahkan 9 tambah 1 ini kan 10. 10 ratusan. 10 ratusan nilainya berapa? 1000. Sisa berapa? 100. 1 ratusan kan? Maka 10 ratusan tadi kita joke, jadi 3000. 3000 ini ditambah 1 yang tadi. Jadi maka jumlah totalnya adalah 4100 ya toh. Nah, hasil akhirnya adalah 4100. Kalau kita bersusun pendek ini ya, bersusun ke bawah dengan cara lain itu dipaske satuan paske satuan, puluhan paske puluhan, ratusan paske ratusan, ribuan paske ribuan. 0 tambah 0 0. 0 tambah 0 0. 2 tambah 9 berapa? 11 kan? 11 tulis 1. Nah, satunya tulis ini, terus satunya ditulis di atasnya. Sisanya ini ya. Dijumlah kayak 1, 2, 3, 4. Ketemu 4100 ya. Jadi ini 9 tambah 2 kan 11, tulis 1, sisa 1, jumlahkan di depannya. Jadi 4100. Ini namanya penjumlahan dengan menyimpan. Paham kan? Seperti yang Bapak ajarkan di hari Jumat kemarin. Dengan teknik menyimpan ya. Nah, ini silakan dikerjakan 1 sampai 4 juga. Oke. Saya kira itu ya untuk yang pembelajaran 1. Untuk pembelajaran 2, apa kamu masih ingat dengan tugas wawancara orang tua pada pertemuan sebelumnya? Ya, pada materi yang tadi kan kalian membuat 5 pertanyaan nih. Lah, gunakan informasi yang sudah kamu peroleh ini untuk menulis cerita perkembangan dirimu. Dari 5 pertanyaan untuk menanya tentang perkembanganmu saat merangkak dan berjalan, nah kalian buat cerita, kalian ceritakan ini ya. Misalkan pertanyaan pertama itu jadi 1 paragraf, pertanyaan kedua jadi 1 paragraf, 3 jadi 1 paragraf, 4 jadi 1 paragraf, 5 pertanyaan 5 jadi 1 paragraf, sehingga ada 5 paragraf ya. Jangan lupa kalian nanti kasih judul. Masih ingat paragraf itu apa? Paragraf itu adalah
kumpulan dari beberapa kalimat dengan kalimat utama ya beserta penjelasannya. Dong ya. Dari mana ini sumbernya? Dari 5 pertanyaan yang kamu buat tadi ya di pembelajaran 1. Baru kalian kembangkan dalam cerita di bawah ini. Oke. Oke. Nah, ini. Coba ini apa namanya kita praktekkan kalau berkelompok sebenarnya. Tapi karena ini mungkin besok Rabu ya, besok Rabu kalau kalian masuk untuk pendidikan olahraga nanti ini ya merangkap. Ini kita lewati karena Rabu kalian ini ya masuk. Nah, sekarang ini dibaca. Menghargai perbedaan, perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Perkembangan otot ya. Ada juga perubahan tinggi, berat badan serta kekuatan otot. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Oke, ini ada contoh kasus nih. Kalian melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, nah ini kalian tulis gitu, tidak usah digambar, ditulis saja ini, terus jawabannya apa. Oke, untuk yang ini, pertanyaan ini. Ya, ini pun juga, ini tulis pertanyaannya saja, ini nggak usah digambar, terus jawabannya apa. Yang ini juga, ketika ada kasus seperti ini, apa kira-kira yang kamu lakukan ya. Oke. Setelah itu, sikap saling menghormati bersama termasuk pengamalan sila Pancasila yang kedua. Betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai apa ini? Rantai emas, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Oke, itu pembelajaran kita hari ini. Silahkan dikerjakan. Jangan lupa berdoa, oke? Bapak kira itu. Kalau ada pertanyaan boleh japri Bapak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.